Jadi kamu gitu. sekolah berlumpur dong? Iya berlumpur, kadang-kadang kita kalau misalnya udah hujan ya jam 9 masuk sekolah juga nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jangan kaget dong. Iya halo Uncle. Cahaya Nur Hikmah. Iya betul. Cahaya Nur, bener Cahaya Nur. Iya benar. Nur itu kan cahaya udah. Iya memang begitu, makanya orangnya agak berlebihan, namanya Oh juga bener. berlebihan kan, ada cahaya, ada Mati nur. lampu pun terang ya. Bukan lagi. Kunang-kunang dong. Apa kegiatan sekarang? Apa ya Kayaknya kegiatannya? Setelah menjadi apa Putri Indonesia ya? Putri Indonesia udah 2 tahun yang lalu loh. Ah, Orang-orang itu sangat mengenang ya saya mengenang sebagai banget. Putri Indonesia. Labelmu sebagai PI itu Putri Indonesia. Itu nggak bisa hilang kayaknya. Aduh, alhamdulillah berarti tertanam di otaknya orang-orang. Walaupun pada saat itu belum rezeki juara ya. Itu kemarin terakhir masuk di Belum rezeki sih. Jadi pas di Kalimantannya kan es Putri Indonesia Kaltim sama kemarin dapat Best Catwalk juga. Cuman pas di nasional belum rezeki. tapi masuk sampai nasional sudah kan? Udah. Berapa orang waktu itu udah di nasional sisa? Kalau di nasional pastinya seluruh provinsi ada kan. Jadi 34 sama DKI Jakarta itu perwakilannya ada 6 orang. Jadi 39. Berarti kamu mewakili Kalimantan Timurnya. Betul. Berarti mengalahkan Putri Banjar sana. Loh, Banjar kan Kalimantan Putri Selatan. Samarinda kan tinggalnya di Samarinda. Iya, Putri iya. Banjar tinggal Samarinda. Iya betul. Jadi kemarin itu ada beberapa. Jadi setelah seleksi administrasi dipilih 5 orang. Nah dari 5 orang itu kita seleksi lagi. Pada saat itu ada karantina sekalimantan. Jadi dari Kalsel, Kalbar, Ngumpul semua Kalteng ya. semuanya ngumpul. Terus di karantina 3 hari. Dan akhirnya dipilih salah satu untuk mewakili provinsinya masing-masing. Waktu itu berapa dari Kalimantan Timur? Dari Kalimantan Timur, dari kan seleksi administrasi nih, Uncle. Jadi setelah itu ada 5 aja. Setiap provinsi Oke. dibatasi 5 orang aja untuk ikut karantinanya. Dan kamu mewakili Balikpapan pada saat itu. Betul. Susah nggak sih? Gimana ya? Istilahnya bukan susah apa ya? Karena kan kalau kita ngomong itu modeling kan? Sebenarnya kalau Putri Indonesia bukan modeling ya, Lebih ke? bukan hanya modeling maksudnya, Oke, pasti ada modelnya komponen juga. lain ya. Karena kan kita juga catwalk ya. Ya. Kalau model kan ada pencarian model khusus, kayak model apa ya, kayak model Jakarta Fashion Week itu kan khusus buat cari model, Ya. terus itu Gading Model Search, nah itu kan Ya. khusus buat model, Asia Next Top Model tuh buat model, tapi kalau Putri Indonesia itu sebenarnya bukan mencari model, tapi lebih mencari ke role model, beda ya, jadi mencari wanita yang bisa menginspirasi wanita lain Cerdas gitu. gitu ya, menginspirasi. Betul, memang poinnya ada 3B, brain, beauty, sama behavior. Wah, bangga dong orang tua pada saat itu ya. Alhamdulillah Gak bangga. nyangka gitu loh anaknya bisa cerdas gitu. Alhamdulillah ya gitu. Tapi pasti untuk jadi Putri Indonesia ya memang pada saat itu juga ada prosesnya, nggak tiba-tiba aku daftar aku langsung diterima dan ya udah aku jadi perwakilan Kaltim, kan enggak. Jadi memang udah beberapa tahun sebelumnya udah menyiapkan pengen ikut Putri Indonesia, mempersiapkannya, dan ya akhirnya sampai di sana gitu. Prosesnya apa sih? Jadi apa ya, kalau misalnya dibilang sebenarnya ketika kita punya mimpi itu Ya. yang buat kita punya ambisi gitu ya. Kita yang membuat langkah-langkah ke depan di kehidupan kita. Asik. Jadi pada saat supaya ini cukup menginspirasi Iya, juga ya kan. benar. Jadi pada saat aku udah pengen jadi Putri Indonesia dan Oke. aku mewakili daerah yang sebenarnya selempangnya. Jadi kan kita bawa selempang nih, di sana kan ada selempang Kaltim, Kalsel dan Ya. segala macam. Dan ada beberapa daerah yang memang selempangnya kuat, memang karena sering menang. Jadi kan ya biasa itu kan jadi pola pikir ya Uncle Gali. Ya. Semisal nih orang Jawa sering menang, orang DKI Jakarta menang. Ya. Jadi di tahun-tahun berikutnya orang-orang yang ada di sana atau masyarakat umum pasti mikirnya pasti anak Jakarta hebat, pasti anak Jawa hebat. Ternyata, Sedangkan kita yang anak-anak daerah mungkin tidak begitu dilirik. Karena apa? Karena kita jarang menang, kan seperti itu. Padahal Ya tergantung individu, padahal kan semuanya punya kapasitas masing-masing ya. tapi kamu yakin gak sih kemarin itu bisa menang? Sebenarnya sih ya harusnya kita yakin ya, kalau udah sampai sana ya harus mau nggak harusnya udah yakin gitu. Cuman memang kan Tuhan berkata lain gitu kan. Kira-kira menurutmu apa yang bikin kamu gak menang itu kemarin? Apa ya? Jadi kan udah persiapan ya Uncle Ya. Gali ya, segala macam.
Dan sebenarnya pemilihan Putri Indonesia sendiri itu bukan seperti kita bisa ngelihat nilai kita berapa. Apakah behavior itu bisa dinilai, kan enggak. Kalau untuk brain kemarin kita juga cuman adanya tes psikologi gitu. Tapi memang kita karantina itu 12 hari. Mungkin di situ dilihat keseharian kita segala macam, dan etika segala macam, dan banyak hal-hal menunjang lainnya juga yang pastinya cuman bisa dinilai sama juri gitu kan. Atau disogok. Enggak, aku nggak bisa ngomong yang itu ya. Ngomongnya seperti Enggak, itu ya. Enggak, cuma bilang. Iya. Maksudnya ya kita nggak tahu gitu. Ya intinya sih aku ngerasa aku udah ngelakuin yang terbaik. Kalau misalnya memang hasilnya belum sesuai ekspektasi, aku percaya setiap orang punya miracle time-nya masing-masing. Tapi kamu Putri Indonesia dari Balikpapan yang kedua ya setelah Novita atau? Sebelum Kak Novita itu ada Kak Baby Ayura. Sebelum Kak Baby Ayura itu ada Kak Asri Silva, kalau nggak salah tahun 2011 itu juga dari Balikpapan. Oh jadi sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Tapi mereka juga kasih masukan buat kamu pada saat itu? Oh iya dong, kita kan woman support woman. Semuanya kasih masukan pastinya. Backgroundmu memang seorang model atau paskibraka? Iya, diawalin dari situ. Aslinya sih aku kan bukan orang Balikpapan ya, Uncle. Aku tuh aslinya dari Penajam. Penajam juga dari pedalamannya, bukan di kotanya Penajam. Serius? Iya, aku lahirnya tuh di Sepan. Orang-orang tuh nggak tahu. Orang tuh nggak tahu tempat itu. Kemudian Sepan itu di mananya mana? Dekatnya Sepaku. Ada kan, tapi di GPS ada. Sekarang nggak tahu ya di GPS ada apa enggak ya. Ada lah. Kalau misalnya GPS-nya Penajam mungkin ada ya. Ya ada. Oh jadi Sepan. Dia itu kelurahan Sepan gitu. Aku lahirnya di sana, terus aku besarnya di daerah namanya tuh Gersik, yang dikenal sama orang tuh Donghoa. Iya, aku besarnya di situ. Jadi pada saat SMP, aku bilang ke orang tua karena tanteku tinggal di Balikpapan, jadi aku pindah lah ke Balikpapan. Kenapa pengen pindah ke Balikpapan? Karena aku ngerasa di kampung, disebutnya kampung ya. Di kampung aku nggak bisa ikut apa-apa. Tapi bermain sosialisasi bersosial itu kan lebih tinggi kan sebenarnya? Iya pastinya. Cuman maksudnya ketika mau ikut kegiatan itu nggak bisa, nggak ada wadahnya. Maksudnya kayak bahkan dulu kan sekolahku juga tanah merah ya, jadi kalau misalnya hujan kita mesti jalan kaki. Ya? Iya beneran, jadi kayak di film-film itu loh, film-film Rajut Asa pokoknya masa kecilnya. Rajut Asa. Jadi kalau misalnya tanah lempung. Iya tanah merah. Jadi sekolahku itu SMA dikelilingin batu bara. Otomatis kalau misalnya hujan kami harus jalan kaki. Jalan kakinya itu sekitar ya setengah jam sampai 40 menit lah untuk nyampe ke sekolah dari jalan beraspalnya. Jadi ya dan di sana tuh kita tuh nggak punya lapangan buat olahraga. Lapangan bola ada tapi kan? Tanah merah. Jadi teman-teman itu kalau lapangan bola tuh adanya kayak di mana ya? Bukan di lapangan bolanya sekolah cuma ada tanah merah doang. Ntar ya, aku jadi tergambar nih. Ya, sekolahnya kayu. Enggak, kalau sekolahnya alhamdulillah udah beton. Tapi tanahnya tanah merah. Jadi gitu. Kamu sekolah berlumpur dong? Iya berlumpur, kadang-kadang kita kalau misalnya udah hujan ya jam 9 masuk sekolah juga nggak masalah. Sampai kelas ya sampai lulus SMA. Sampai SMP. Oh SMP. SMA-nya baru di Balikpapan karena di sana cuma ada satu SMA dan itu swasta. Dan pas itu kenapa mau ke Balikpapan karena mau ngambil SMK, ngambil kejuruan, kan memang orang tua bukan dari orang berada. Jadi memang berpikir untuk bekerja karena kan beda ya pola pikirnya anak kampung sama anak kota ya. Yang aku pikirkan pada saat itu pokoknya setelah lulus maunya kerja gitu, makanya ngambil kejuruan. Kenapa harus bekerja? Ya karena pada saat itu pola pikirnya terbentuk seperti itu, karena nggak mau repotin orang tua segala macam, ngelihat orang tua aja buat sekolah dulu aja juga sulit gitu, apalagi mau ditambah aku kuliah gitu. Tapi orang tua memang masih mengusahakan kan? Oh iya jelasnya dong, terbaik. Kerjanya apa sih orang tua di sana? Pada saat itu masih sulit, pada saat itu kayaknya pada saat saya masih SMP agak lupa juga ya, soalnya udah lama ya, kadang-kadang kan kita sekolah taunya sekolah apalagi masa SMP. Jadi pada saat SMA itu kalau nggak salah orang tua tuh lagi pas nggak ada kerjaannya, jadi pada saat itu ada di perusahaan itu ada PHK bersama gitu, banyak orang yang harus diberhentikan gitu kan. Salah satunya bapak. Jadi pada situ bapak itu cuman kayak borongan gitu, ikut-ikut orang kerja. Jadi buruh bukan buruh kayu, malah ya kerja yang bisa, yang ada aja gitu, potong rumput dikerjain, segala macam dikerjain. Terus
akhirnya mama jualan cendol segala macam. Itu di masa SMA. Jadi sebenarnya pada saat SMA itu termasuk sulit. Tapi itu sekolah, tetap sekolah. Oh tetap sekolah. Nggak ada alasan nggak sekolah. Ya nggak ada lah. Tapi itu kan sangat apa ya kalau aku bilang sebuah cerita hidup Iya benar. yang sangat benar, enak, benar nyaman sih gitu ya. Benar banget. Jadi aku tuh kayak ketika aku di SMA dan aku mendapatkan banyak prestasi, aku tuh ngerasa Tuhan tuh baik gitu. Kayak misalnya nih aku di SMA kan paskibraka jadi pembawa baki. SMA mana? SMK 2 karena aku masuk SMK kejuruan 2. ini tadi ya. Oke. Aku daftar paskibraka, aku dipercaya jadi pembawa baki. Terus aku ikut duta wisata, dipercaya jadi juara pertama gitu kan. Kemudian ikut sanggar tari, langsung dilajarin model sama Kak Yatim. Aku jadi kenapa terjun ke dunia model awalnya sama Kak Yatim ketemu kan. Setelah paskibraka ketemu Kak Yatim dari Jali-Jali Enterprise, aku direkrut gitu disuruh nari. Padahal aku nggak bisa nari sama sekali, tapi dilajarin ya udah aku belajar, ternyata dapat uang, ya happy lah, dan aku akhirnya oh ya udah aku semangat nih. Jadi sekolah tuh udah bisa punya uang sendiri kan, uang jajan dari model dan segala macam. Akhirnya sama Kak Yatim baik banget sampai dibawa ke Bali, dan akhirnya aku yang nggak pernah naik pesawat bisa merasakan gitu, dibawa ke Bali, aku dibawa ke Dumai segala macam sama Kak Sempat ke Dumai ya? Sempat. Jadi dari situ aku ya Tuhan maha baik, kayak aku ikut Putra Putri Batik, aku top 7 Putri Batik Nusantara Indonesia gitu, ya? Se-Indonesia. Terus aku ikut Putri Dirgantara, dikaruniai juara 1 juga. Terus aku ikut Wajah Femina, diloloskan juga sampai ke nasional. Jadi setiap tahun tuh aku ada aja prestasinya dulu, dan aku tuh ngerasa oh ini berarti berkat dari Allah, karena dulu aku udah dikasih susah-susah nih. Jadi akhirnya dan pada kamu saat menikmati itu pada saat itu kan. betul banget. Makanya kayak ya udahlah, kita dapat sebuah pelajaran hidup gitu. Berarti kan memang bersyukur itu penting. Betul. Menikmati itu juga penting. Betul. Berarti kamu jadi penari di tempat Kak Yatim, kamu juga yang dikeluarkan pertama? Enggak, aku pertama kali nari malah menghancurkan posisi ya, karena aku lupa banget gerakannya. Ya udah, tapi yang pertama itu pokoknya nggak bisa selalu perfect gitu kan. Ya, Karena proses. learning by doing kan. Betul. Selalu learning by doing. Kalau menurutmu nggak ada masalah kah kamu pada saat orang bertanya, dulu kamu pernah tinggal di kampung gitu? Oh, aku nggak masalahin banget sih, aku malah bangga. Aku malah bangga sih. Karena kan Maksudnya, pasti ada aja hater di sosial media. kalau di sosial media sih alhamdulillah yang hater nggak begitu banyak ya. Dan alhamdulillah pada saat aku pun pas itu nggak bisa menang Putri Indonesia, maksudnya nggak bisa juara, alhamdulillah orang-orang tuh bukannya ngejudge aku, Kaltim sih perwakilannya kayak gini kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada yang ngomong kayak gitu. Mereka semua malah support aku, kamu udah yang terbaik, berarti belum rezeki. Jadi kayak oh, orang-orang berarti ngelihat effort aku gitu. Soalnya memang ada beberapa putri yang kayak tahun ini sih jadi kalau misalnya di pageant tuh kita ada yang bilang upgrade downgrade. Jadi misalnya tahun sebelumnya kayak bagus banget, tahun setelahnya kok jadi downgrade gitu. Nah, alhamdulillah aku nggak pernah dicap yang seperti itu. Jadi kayak oh berarti masyarakat tahu gitu kalau misalnya aku ngerasa aku punya kualitas, masyarakat mempercayai itu, dan aku tuh juga bukan yang main-main gitu ikutnya gitu. Karena kamu memang mencari prestasi dan juga membiayai hidupmu sendiri kan. Targetmu itu ya? Iya benar. Iya kan? Karena orang tua pada saat di Donghua, ya kan? Iya. Orang tua masih di sana sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Tapi sekarang alhamdulillah udah punya kerja lagi, yang perusahaannya udah buka, dan kedua orang tua kerja gitu. Orang tua malah memang pengen kerja. Mama juga, aku bilang emang nggak usah ya sudah kerja sekarang sama aku aja. Mama nggak mau karena katanya ya ngapain di rumah gitu kan gitu. Berarti kamu kalau boleh dibilang tuh anak metal dong sebenarnya ya? Apa nih anak metal? Anak metal itu ya bebas-bebas aja gitu loh, nggak milih sana milih sini gitu-gitu ya? Iya sih, alhamdulillah tuh orang tua support. Karena gini menurutku banyak orang-orang atau enggak anak-anak yang ketika dia punya keinginan orang tuanya nggak support gitu kan. Tapi alhamdulillah aku termasuk orang yang selalu didukung sama orang tuaku, walaupun pemikiran orang dulu itu kan kita pokoknya harus kerja di perusahaan segala macam. Aku kemarin sempat ikuti maunya orang tua aku kerja, aku sempat jadi sekretaris karena jurusanku kan pasti administrasi perkantoran ya.
pada saat SMK 2 jurusannya sekretaris memang. Akhirnya pada saat lulus aku beneran diterima di salah satu BUMN jadi sekretaris. Tapi ternyata aku nggak bisa. Kenapa? Nggak nyaman. Aku Ya, nggak itu. happy gitu. Aku nggak happy karena memang pas aku terjun ke MC aku happy gitu, ketemu banyak orang yang berbeda-beda, kayak Bergaulnya sana sini. make people happy, aku juga happy gitu kan pada saat aku di belakang layar. Itu prinsip ya? Nggak tahu ya. Mungkin karena udah kebiasaan kali ya. Jadi membiasakan kita juga untuk jadinya terbuatlah pola pikir seperti itu. Harus ngelayanin bos, terus itu diperintah atasan segala macam. Pada saat itu aku kadang-kadang nangis karena aku pengen Bebas. aku udah selesai tapi kontrakku masih berjalan. Ih, gimana dong kamu jalanin kerja yang seperti itu? Ya tetap dijalanin walaupun kadang-kadang sampai aku pernah dapat surat peringatan karena aku pernah lari dari kantor buat jadi duta humas gitu, pokoknya agak-agak bandel gitu ya. Kadang-kadang memang gitu, tapi setiap ada bos dari Jakarta datang segala macam ya aku layani dengan baik. Bahkan aku ditawarin untuk Pindah ke sana. Iya, ada penawaran, Cahaya mau pindah nggak ke Jakarta? Aku yang oh iya gitu-gitu aja kan. Kenapa nggak mau? Apa ya? Padahal kan ini step ya, dari kampung Iya. masuk ke kota, masuk lagi ke ibu kota. Tapi kan di ibu kota bukan pekerjaan yang diinginkan kan, maksudnya bukan pada saat di sana. Kalau pindah ke Jakarta mungkin bukan jadi sekretaris lagi ya, mungkin jadi admin atau segala macam. Cuman karena memang ngerasa kayaknya aku nggak mau kerja di kantor dulu, pada saat itu belum pengen. Akhirnya pas kontraknya habis aku bilang nggak usah dilanjutin aja gitu. Kamu lebih nyaman dengan pekerjaan sekarang? Iya, bidang yang digelutin sekarang. Walaupun selama pandemi ya sekarang kerjaannya lagi menipis guys. Aku lihat kemarin kamu udah beli apa, blazer ya? Blazer. Oh ini ke acara KPU ya. Aduh iya, acara KPU ya. Aku udah 2 kali loh Uncle, aku tuh nge-MC dan ternyata ada yang positif di dalamnya. Jadi ada pas itu acara salah satu perusahaan besar juga. Sebelum MC aku disuruh rapid. Aku rapid sebelum MC. Disediakan sama perusahaannya kan. Setelah MC 2 hari kemudian dihubungin, ternyata tamu VIP-nya ada yang positif dan Cahaya harus di swab. Keesokan harinya aku langsung di swab gitu. Jadi aku isolasi mandiri sampai hasil swab keluar. Terus acara KPU, loh ini setiap aku nge-MC kenapa harus ada yang positif sih? Aku jadi sekarang tuh lebih secure. Aku kemana-mana kalau nge-MC pun aku nggak pernah lepas masker. Iya benar, soalnya ya udah jadi setiap aku MC selalu ada yang positif. Jadi kemungkinan itu tetap ada gitu. Walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak desas-desus informasinya. Tapi kamu ngerasa enak, nyaman gak sih dibayar tapi nggak nge-MC gitu? Apa? Nyaman gak sih kamu? Kan sudah siap nih, udah beli blazer segala, ya. Iya betul. Akhirnya nggak jadi nge-MC, nyaman gak sih? Sebenarnya dia beli blazer bukan karena aku nggak punya blazer, bukan karena memang pengen tampil dengan blazer baru sebenarnya, Uncle. Karena aku tuh sekarang bergemuk kan, aku naik 15 kilo. Jadi blazerku yang lama tuh ketat banget di bagian lengan, makanya aku beli gitu kan. Tapi seakan-akan aja di Instagram aku udah beli, ini prepare banget, padahal bajuku nggak ada yang muat gitu. Tapi kalau misalnya masalah dibayar dan enggak ya sebenarnya kan itu secara profesional ya. Kalau misalnya kita yang membatalkan kan dari pihak kita yang salah, tapi ini kan yang dari pihak KPU-nya. Tapi nyaman gak sih kamu? Kalau nyaman sih kadang-kadang aku cuman ataukah biarpun 50% aku nggak apa-apa ya, karena kan kita kemarin untuk persiapan acara KPU itu kita ada meeting. Habis meeting beberapa hari, aku tuh meeting 2 kali. Padahal kayak aku tuh nge-MC aja, cuman kan acaranya penting ya, meeting 2 kali, terus kita datang lagi buat gladi. Setelah gladi pas acara nggak jadi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai hitung-hitungan kan, otomatis ada uang transportasi segala macam yang kita habiskan gitu kan, waktu, terus ya make up dan segala macam. Kalau misalnya nyaman gak nyaman sih, kalau dalam lingkup profesionalisme seharusnya dari pihak penyelenggara memang harus tetap membayar. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa, kan? Tetap dibayar. Walaupun nggak full, ya aku nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya harus tetap ada kompensasi. Iyalah, betul. Aduh. Katanya sih acaranya bukan dibatalkan ya, tapi ditunda. Berarti kamu gak dibayar lagi dong berikutnya? Nggak tahu apakah acara berikutnya tetap akan diadakan atau tidak. Soalnya
Padahal kemarin tuh aku ingat IO-nya tuh ngomong kayak gini, kita lihat acara KPU ini kalau misalnya berjalan lancar, kan acara pemerintah ya istilahnya, maksudnya berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Kalau ini acaranya lancar, gak ada kendala, nanti habis ini acara yang lain pelan-pelan dibuka. Sekarang kan yang kita lihat cuma ada acara-acara wedding ya, wedding talk yang lain belum ada. Sedangkan marketku itu bukan wedding, kalau aku MC-nya gitu. Kalau aku kan MC-nya acara-acara corporate, gathering perusahaan segala macam ya, sama-sama kayak Karega lah ya. Oh jadi kenal Rega? Kenal udah lama sama Karega, sering tandem malah. Oh sering tandem. Ke Bontang bareng, ke beberapa bapak daerah. sama anak ya? Jauh ya. Tapi nggak kelihatan lah, soalnya wajahku ini wajah dewasa tapi kalau udah make up. Umur berapa sih? Sekarang 24. Kalau makeup yang gimana sih biasanya? Enggak, kalau makeup kan biasanya kita jadi lebih terlihat dewasa. Ya? Enggak makeup. Tadi karena mikirnya podcast aja guys. Ternyata untuk biar natural ya. Natural. Kita belum mau pengen tahu gimana sih kamu keseharianmu kan sekarang. Aslinya memang aku jarang make up sih. Bisa masak? Bisa masak? Oh bisa dong. Karena aku Serius? dari kampung. Kalau orang kampung pasti kita bisa masak. Serius? Iya dong. Oke gitu ya. Namanya kalau misalnya kita setiap hari raya kan pasti bantuin orang tua segala macam. Tapi sama orang tua masih kita. Oh iya dong. Kalau orang tua cuman tapi masih di seberang. Orang tua paling masih ngerasa aduh gimana anakku ya gitu. Apanya nih? Sekarang kan udah tinggal di Balikpapan. Iya. Dari dulu kan udah tinggal di Balikpapan. Udah menikah, bedanya itu aja. Udah makin jauh lah sama orang tua. Enggak juga, orang tua kan kalau ke Balikpapan jadinya nginep di rumah. Jadi orang tua itu masih sering ke Balikpapan, kalau ke Balikpapan nginepnya di rumah. Benar. Sering bawa lumpur nggak? Ya enggak lah, udah beda. Sekolahnya juga udah dipindah. Oh udah nggak ada situ lagi? Sekolah yang dulu udah digusur, namanya masih sama SMP 15. Cuma lokasinya udah beda. Karena batubara udah digusur. Karena di sekolah kita, sekolahku SMP di bawahnya itu kan banyak batu bara ya. Itu diambil. Akhirnya diambil juga, sekolahnya dipindah. Apa ya istilahnya, jadi merusak juga ya? Iya. Lingkungan dengan batu bara itu ya. Ya betul, cuman kalau kita ngomongin masalah ekonomi sama lingkungan kan itu nggak pernah ketemu ya, memang harus dicari win-win solutionnya kan. Dan juga ada penyerapan tenaga kerja dari situ kan. Betul. Asik banget kalau dekat batu bara. Gimana sih? Aku tuh belum pernah ya tinggal di area batu bara. Ya bau batu bara. Oh gitu. bau nyengat sih. Tapi kalau tinggalnya sendiri, aku nggak dekat dari batu baranya. Kan kayak dari sekolah dari rumah ke sekolah itu nggak sedekat itu. Jalan kaki dulu ke sekolah. Kalau ke SMP naik motor. Oh. Agak jauh soalnya. Tapi nggak sejauh kayak Balikpapan ya, maksudnya berapa ya, 2 kilo lah ya naik motor. Jauh dong itu. Oh jauh ya, 1 kilo. Oh ya maaf ya. Ya jelas aku tidak jalan kaki gitu. Kan dari dulu di kampung dengan lumpur, sekarang akhirnya menjadi seorang model itu biasanya kan kehidupan lebih glamor. Asik, nggak juga lah ya. Biasa kan identik itu ya. Betul. Orang di luar pun model itu gini, model itu gitu. Benar sih. Haruskah model ke pub gitu-gitu kan? Oh, aku termasuk tipe yang nggak pernah kesana sih. Dan aku tahu nggak sih, Uncle, aku pertama kali aku udah ke Bali beberapa kali, dan aku masuk ke pub itu pada saat aku ke Bali keempat kalinya, dan itu karena sama-sama teman-teman duta wisata katanya ini tuh wisata malam hikmah gitu. Kalau teman-teman namanya hikmah, ini tuh wisata malam, jadi kamu tuh harus tahu kan kita nggak ngapa-ngapain, kamu minum jeruk aja atau Coca-Cola gitu katanya. Oh iya, dan karena aku dari kampung ya Uncle, tau gak sih, aku ke pub, aku nggak mau pakai pendek-pendek, jadi aku tuh pakai baju tertutup, walaupun aku memang aslinya nggak berjilbab, tetap nggak berjilbab. Terus pas di depan pub aku nangis dan teman-temanku marah. Kenapa? Aku ngerasa berdosa ya Tuhan. Maksudnya apa ya, yang amalan yang dulu kita terima kan kita tuh nggak harus menjauhi hal-hal yang seperti itu. Jadi pada saat aku udah di pub, mau masuk ke pub diajakin teman-teman, aku tuh kayak merasa berdosa, terus aku nangis. Terus aku bilang kami tuh alay banget gini-gini. Ya memang alay sih itu. Cuman maksudnya pada saat itu aku tuh nangis, dan habis itu yang kayak tetap masuk, ya udahlah gitu, cuman nggak aneh-aneh. Tapi berarti kamu berusaha menyelamatkan diri juga sendiri ya? Iya, padahal kan sebenarnya sama teman-teman juga yang terpercaya ya. Dia juga cuma ngajak buat kita tuh ngelihat kehidupan malam gitu, bukan ngajak minum, ngajak yang aneh-aneh gitu kan. Tapi pada saat di pub itu kan banyak banget cowok.
dan tahu aku diajakin sama teman-teman. Ini tuh unik soalnya ini jadi di Bali, apakah Angkal tahu ada namanya Balijo, tau nggak sih Angkal? Jadi Balijo itu sebenarnya bukan pada umumnya. Di sana tempatnya para homo, para gay. Aku tambah shock di dalam dong, ya Allah. Baru di Balijo kalau misalnya Angkal masuk, sudah ini adalah pertama kalinya aku masuk ke pub, aku disajikan pub yang seperti itu. Tau nggak sih Angkal, di dalamnya Balijo aku langsung ngeliat laki-laki cuman pakai CD joget-joget. Aku langsung kayak, ya Tuhan, ini pop begini ya. Jadi itu nggak sih kan, yang first impression kita itu yang akan selalu nempel ya, dan kita akan berpikiran apakah pop memang seperti padahal memang ini diajakin masuk ke tempatnya para homo gitu. Jadi aku ngelihat langsung, maaf ya kalau misalnya di Bali kan udah bebas ya teman-teman ya. Jadi aku ngelihat cowok sama cowok tuh ciuman. Aku kayak, oh ini kenapa nih? Terus kamu gimana? Kamu lihatin, kamu perhatikan atau kamu berpaling? ya aku suka, ya apa ya, kayak maksudnya namanya kita ya pada saat itu ngerasa geli gitu. Kok kayak gitu sih gitu. Tapi ya udahlah. Memang kita kehidupannya. Aku nggak tahu Balijo. Nanti mungkin kalau Angkal ke Bali, nanti Angkal ditaksir loh kalau di sana. Nggak mau, bahaya itu. Iya, makanya jadi katanya, jadi Cahaya, kamu kalau di dalam sini kamu ngerasa aman karena ini tempatnya orang-orang suka sama cowok bukan sama cewek, jadi kamu aman di sini. Oh oke. Tapi itu terakhir Pak. Enggak sih, habis itu sama jadinya ya mengenal kalau misalnya diajakin teman udah lebih open minded lah. Aku nggak berpikiran bahwa orang yang ke pub, orang yang merokok itu adalah orang-orang yang negatif, enggak. Jadi habis itu ya, karena pas itu juga masih muda ya, itu pada saat aku baru lulus sekolah deh, kayaknya umur 18-an, 19 tahun. Menurutmu sendiri tato gimana? Untuk cewek nih. Kalau untuk kalau misalnya kita ngomongin tentang paradigmanya orang-orang sampai sekarang, bahkan kita yang udah terlahir diberikan paradigma seperti itu, pasti masih akan berpikiran orang-orang yang bertato, cewek-cewek khususnya itu adalah cewek-cewek nakal. Padahal kalau misalnya aku ngeliat sekarang ya nggak mesti gitu. Kadang-kadang ya tato seni juga. Cuman memang sebenarnya kan tato itu kan nggak bisa hilang ya. Sebenarnya kita merusak kulit gitu. Dan aku yakin orang-orang atau yang bertato pada saat dia sudah sadar atau insaf lagi, dia akan ingin mengembalikan kulitnya lagi gitu. Dan itu sayang gitu. Tapi kalau misalnya aku bilang apakah dia identik dengan nakal, enggak sih. Ya. Karena sekarang lebih ke seni ya. Iya betul. Jadi model juga lebih ke sana sekarang. Apalagi kalau misalnya kita udah belajar tentang bukan cuma lokal tapi tentang dunia juga, ya itu adalah hal yang wajar. Di orang-orang di luar sana kan juga ya tato ya hal yang wajar gitu. Kalau kamu sekarang kamu lebih senang dipanggil MC atau disebut MC atau apa? Aku nggak branding diriku sebagai MC sih, karena kan itu cuannya di situ. Jadi kita harus membranding yang mana yang cuan gitu. Sekali MC berapa? Aduh, ini harus disebutin. Enggak apa-apa. Ada rate sih. Rate-nya biasanya kalau di Balikpapan, kan kalau di setiap daerah itu punya rate masing-masing ya. Kalau di Balikpapan nggak bisa disamain sama Jakarta. Kalau Jakarta pasti lebih besar gitu kan. Kalau di Balikpapan tuh rate-nya biasanya kalau misalnya di aku ya tergantung berapa jam, berapa lama, pakaiannya pakaian apa, kan beda semua ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kayak gitu. Biasanya tuh startingnya from 1,5 gitu. Oh gitu. Nah itu kan biasa MC kan kamu tuh tinggi, cakep, dengan dandanan panggung. Kadang-kadang tamu-tamu VIP atau bos-bos itu kan, Mbak malam ini. Oh oke. Itu pernah nggak sih gitu ngalamin hal gitu? Oh pernah. Terus gimana? Sampai yang akhirnya ekstrim banget yang terjadi? Oh enggak sih. Aku selalu gimana ya? Menurutku karakter kita ketika kita berbicara, pembawaan kita itu yang membuat orang menilai kita. Jadi aku selalu berusaha, walaupun aku ramah sama orang, aku akan selalu mencerminkan bahwa aku wanita yang nggak bisa diganggu gitu. Maksudnya intuisi ya, aku nggak bisa jelasin secara terperinci. Jadi memang diri sendiri membentengi lagi ya? Iya, diri sendiri ngebentengin kayak tutur kata segala macam. Aku ramah, tapi aku pengen dilihat aku orang yang smart, bukan orang yang bodoh dan bisa terikut kemana aja gitu. Gitu. Jadi pernah pada saat itu acara apa ya? Jadi sebut. Oh ya, jangan sebut acaranya. Itu diajakin sama koko gitu kan. Kita nanti keluar negeri. Aku langsung kayak kaget gitu. Ini kokonya kenapa gitu.
tapi nggak aku gubris. Dia minta nomor, pertama minta nomor buat job, ini ada job, ya udah aku kasih lah nomorku kan namanya kita MC ya kan kita yang penting cuan gitu kan. Tapi dia malah nelpon, aku kaget dia nelpon, aku pikir buat acara, ternyata ngajakin aneh-aneh. Sebenarnya belum dibingkai aneh-aneh itu sih, cuman kayak mengarah ke sana, aku tahu. Jadi habis itu nggak aku gubris lagi. Maaf kok lah gitu. Sekarang akhirnya dia masih enggak. Udah ngasih job lagi ya. Memang nggak pernah ngasih job. Itu kayaknya cuman ini aja deh, dalil aja. Alasan aja lah. Betul. Tapi kamu menikmati dengan hal itu ya, dinamika kita seorang entertain itu kan banyak sekali tantangannya ya. Seru sih menurutku, kita belajar karakter orang sih, belajar. Jadi sebenarnya jadi MC ini kadang-kadang kita ngelihat, orang ini nggak suka terlalu dipuji, kayak karena kita sering bertemu sama orang ya, kayak ini orangnya nggak terlalu suka kalau kita ngomong banyak. Maksudnya apalagi tamu-tamu VIP, jadi kan treatmentnya beda di situ. Pertama kali nge-MC apa pernah gimana gitu kan, kadang-kadang tuh kalau pertama kali nge-MC itu ada yang gugup, keringatan. Oh iya, gugup banget. Aku dulu kalau nge-MC harus catat satu per satu kata, aku catat. Sebenarnya mungkin kita tahu kita mau ngomong apa, cuma namanya di depan orang kita tuh bisa ngeblank gitu kan. Pernah blank sampai speechless, nggak bisa ngomong, pernah? Kalau speechless enggak, cuman aku pernah, karena aku tuh selalu gini loh, Angka, aku tuh ngerasa kalau aku nge-MC, aku nggak mau jadi MC yang biasa aja. Aku tuh nggak mau nge-MC ada kata-kata di situ, ya udah aku gitu aja. Aku pernah lah mau coba-coba ngejok gitu kan, pertama kali nge-MC. Terus itu kayak kok krik-krik, mungkin akunya kurang percaya diri, jadi orang-orang tuh juga kayak gitu. Habis itu pada saat kan kayak misalnya present segala macam, habis itu aku ke belakang panggung lah, terus infoin sama kliennya, bilangin Cahya kalau misalnya nggak masuk nggak apa-apa, sudah nggak usah aja gitu. Oh iya pak gitu. Tapi ya udah, itu maksudnya itu pelajaran gitu kan. Karena kamu mentalmu memang sudah mental pejuang. Iya, dan memang mentalnya udah mental pede aja. Aku mau ngejok nggak bagus nggak, ya udah coba aja. Memang orangnya suka coba aja gitu. Ternyata kamu orangnya cuek ya. Cuek gimana? Cuek lah, apapun yang terjadi udahlah jalanin aja dulu. Iya betul termasuk orang gitu. Termasuk orang, kalau boleh dibilang tuh bahasa dulu tomboy. Ya, tomboy iya sih, ya namanya kita dari daerah ya. Tapi sekarang ya harus pintar make up, harus bisa pakai heels segala macam, karena memang tuntutan pekerjaan mungkin seperti itu. Dan kamu masih bisa membentengi dirimu. Betul, harus wajib. Keren. Terima kasih ya. Iya, Uncle. Hikmah, semoga sukses terus. Sama-sama. Ya. Uncle juga memberi inspirasi terus. Amin, sama-sama Uncle. Salam buat orang tua. Iya. Ya, terima kasih Cahya. Cahya Nur Hikmah. Instagramnya? @cahaya hikmah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.